Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube yang paling sederhana, yaitu Ancoy FR, anak desa cinta tanaman. Nah, jadi video kali ini aku mau membagikan tips atau berbagi pengalaman tentang cara aku merawat tanaman dengan memperhatikan ukuran pot yang sesuai buat porsi tanaman, agar tanamannya itu tetap sehat dan pertumbuhannya itu bagus. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku merawat dan menyesuaikan besar kecilnya pot, ikuti terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Tonton terus, dan aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment, dan tentunya aktifkan selalu tombol lonceng kalian agar kalian selalu tahu video-video terbaru dan terupdate dari aku. Oke, kita langsung aja. Nah, sahabat cinta tanaman, di sini sudah ada tanaman Aglonema kucinping yang aku tanam dengan ukuran pot yang sesuai dengan besar dan banyak daun. Nah, teman-teman sekarang bisa kalian lihat, ini daunnya 5 dan batangnya juga mungil seperti ini. Ini baru aku pindah dari anakan dan ukuran potnya juga sesuai, dan kalian bandingkan dengan ukuran pot yang ini. Nah, ini lebih besar dan tanamannya juga lebih besar. Bisa kalian lihat daun, banyak daunnya, besar batang, banyak daunnya. Ini kalau yang putih ini ada 2, 4, 6, ada 8 bakal teman-teman. Ada 8 dan ini 5, dan ukuran potnya ini pun juga berbeda teman-teman. Drainasenya kita perhatikan harus lancar. Nah, kenapa aku perbandingan seperti ini? Di sini juga ada ukuran pot yang lebih kecil. Sini ada Aglonema kucinping yang masih berukuran mungil. Ini aku perbanyak menggunakan cacahan ya. Bisa kalian lihat di sini ada anakannya juga. Di sini daunnya masih 2, dia masih menggunakan ukuran pot yang kecil ya teman-teman. Nah, kalau kalian ada memiliki ukuran yang ini, ukuran yang lebih besar, ini ada Sri Rejeki teman-teman, rimbun banget. Sri Rejeki, ini Sri Rejeki. Yang di tengahnya itu ada garis silver ya teman-teman. Ini aku sesuai banget, ini ukuran potnya juga besar. Anakannya juga banyak. Nah, jadi kalau kalian mau menanam itu harus disesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini juga aku akan memperlihatkan tanaman dengan ukuran pot yang tidak sesuai teman-teman. Oke, kan aku perlihatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ukuran potnya besar banget. Media yang digunakan juga banyak. Banget. Sedangkan tanamannya itu masih kecil banget, masih berdaun 2. Nah, disinilah yang seringkali tanamannya itu mudah mati, mudah busuk akar ya teman-teman, karena pengaruhnya itu dengan ukuran pot dan besarnya ukuran pot dan banyaknya media tanam. Kenapa jadi begitu teman-teman? Nah, misalkan media tanamnya banyak, akar tanamannya masih sedikit dan daunnya masih sedikit, lalu kita siram dan drainasenya itu tidak lancar teman-teman, otomatis akan banyak menyerap air dan mengandung air. Nah, disitulah nantinya akan berpengaruh kepada perakarannya, akan nantinya menjadi busuk dan akhirnya daun-daun ini bisa menguning, layu, bahkan mati. Nah, itulah teman-teman fungsinya kalau kita itu mau menanam dengan memperhatikan besar kecilnya pot teman-teman. Nah, di sini juga banyak banget tanaman-tanaman aku yang dari lokal, yang maupun tidak dari lokal, seperti kucin, seperti Sri Rejeki, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tadi sudah aku lihatkan yang ini potnya besar, yang kecil. Seharusnya ini yang cocok menggunakan pot yang seperti ini teman-teman. Pot yang bagus yang aku kasih buat Sansevieria. Ini seringkali aku taruh di atas meja ya, karena ukurannya mungil banget, bagus banget. Seharusnya tanaman ini cocoknya dikasih pot yang kecil seperti ini, tidak menggunakan pot yang besar seperti ini. Nah, sahabat cinta tanaman, tadi sudah aku kasih tahu pengalaman aku tentang memilih
pot yang menyesuaikan pot yang bagus. Tapi kali ini aku mau berbagi lagi buat para sahabat cinta tanaman. Tidak cukup kita memilih pot yang bagus buat tanaman dan menyesuaikannya, tapi kita juga harus tahu sifat tanaman itu tersebut. Apakah tanaman itu suka dengan media tanaman yang lembab, tanaman yang kering, tanaman yang basah. Nah, sekarang aku mau kasih contoh buat kalian, yaitu aku ambil aja tanaman aglonema. Nah, jadi teman-teman, sifat aglonema ini dia sukanya itu dengan media tanam yang lembab. Media itu yang lembab, tidak suka medianya itu yang basah. Karena aglonema ini memiliki batang dan percabangan batang itu yang aku lembek, yang juga menyimpan air, makanya dia ini tidak suka dengan basah. Apabila media tanamannya terlalu basah, bisa mengakibatkan aglonemanya ini bisa mati karena akarnya itu bisa busuk, teman-teman. Nah, jadi di sini aku aglonema ini menggunakan 4 media tanam yang perbandingannya itu beda-beda, teman-teman. Yang pertama aku menggunakan lapisan pertama tanah atau topsoil dengan perbandingan 1/2. Yang kedua aku menggunakan sekam yang sudah aku fermentasi, yaitu adalah 1 bagian. Yang ketiga aku menggunakan pupuk kompos 1/2. Yang keempat aku menggunakan pupuk kandang 1/2 pupuk kandang. Jadi di sini perbandingannya 1:1/2, 1/2 dan 1/2. Nah, kenapa lebih banyak sekam yang aku gunakan di media ini? Karena sudah aku bilang tadi, karena tanaman aglonema ini dia itu tidak suka dengan media yang basah, teman-teman. Dia cuma media yang lembab. Nah, jadi fungsi sekam fermentasi ini buat media tanam itu bisa menggemburkan tanah, bisa meranggangkan media tanam, sehingga apabila kita siram media tanaman ini dia akan cepat meneres, teman-teman. Dan juga kita perhatikan sirkulasi udara harus lancar dengan memberikan banyak lubang bagian bawah. Nah, sudah, itulah pengalaman aku. Jadi kalau kalian mau menanam sejenis aglonema atau sejenis kaladi, sejenis yang berbatang lembek yang bisa menyimpan air, itu kalian harus menggunakan media yang cukup untuk menyimpan air. Nah, mungkin ini aja yang dulu aku berikan pengalamannya. Nanti bisa aku video-video berikutnya akan aku kasih lagi buat kalian pengalaman aku tentang merawat tanaman. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.